Alat masak di dapur Anda bisa jadi penyebab kanker yang mematikan. Jangan pakai lagi. Wajan jenis ini melepaskan racun kimia berbahaya saat dipanaskan. Saya bongkar rahasianya. Ganti dengan alat masak ini agar keluarga Anda selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di channel Sehat di Masa Tua. Hari ini kita akan melakukan inspeksi mendadak ke tempat yang seharusnya paling aman di rumah Anda, yaitu dapur. Dapur adalah jantung rumah tangga, tempat ibu menyiapkan makanan penuh cinta untuk suami dan anak cucu. Namun tahukah Anda, di balik aroma masakan yang sedap itu mungkin tersembunyi sebuah bom waktu kimiawi yang secara perlahan meracuni setiap suapan nasi yang Anda makan. Kita akan membahas tentang alat masak, khususnya wajan penggorengan favorit Anda yang sudah luka dan melepaskan zat karsinogenik pemicu kanker. Saya, sebagai dokter yang telah melihat banyak kasus penyakit degeneratif dan kanker yang tidak terjelaskan penyebabnya, seringkali menemukan bahwa akarnya bukan pada apa yang dimakan, melainkan bagaimana makanan itu dimasak. Banyak dari kita, mungkin termasuk Anda, masih menyimpan dan menggunakan wajan anti lengket yang sudah baret-baret, terkelupas hitam-hitamnya, atau sudah gosong, dengan alasan masih bisa dipakai atau sayang dibuang. Dengarkan peringatan saya, wajan yang sudah rusak itu bukan lagi alat masak. Itu adalah reaktor kimia yang melepaskan jutaan partikel mikroplastik dan zat beracun bernama PFOA langsung ke dalam darah Anda. Ini adalah racun yang tidak bisa dicerna, menumpuk di ginjal, hati, dan memicu pertumbuhan sel kanker liar. Hari ini, saya akan membongkar fakta medis tentang bahaya wajan ini. Saya akan tunjukkan ciri-ciri wajan yang harus dibuang hari ini juga. Dan saya akan berikan rekomendasi alat masak pengganti yang aman, awet, dan menyehatkan keluarga Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan kritis ini, saya mohon dukungan Anda sejenak. Jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah itu dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di kolom komentar umur Anda sekarang berapa dan dari kota mana Anda menonton. Mari kita lindungi keluarga kita dari racun tak terlihat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita merenung sejenak. Saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati saya. Kisah ini bukan tentang penyakit jantung atau stroke yang tiba-tiba, melainkan tentang penumpukan racun yang terjadi perlahan-lahan di dalam rumah yang penuh kasih sayang. Pasien saya ini bernama Ibu Ani. Usianya 64 tahun. Beliau adalah tipe nenek yang sangat kita cintai. Hatinya hangat dan bahasa cintanya adalah memasak. Setiap akhir pekan, anak dan cucunya selalu berkumpul di rumahnya karena masakan Ibu Ani terkenal sangat lezat. Nasi goreng buatannya adalah legenda di keluarga itu. Namun 6 bulan lalu, Ibu Ani datang ke klinik saya dengan keluhan yang aneh. Beliau merasa tubuhnya semakin hari semakin lemah. Beliau sering mengalami gangguan pencernaan yang tidak jelas, mual tanpa sebab, dan hasil cek darahnya menunjukkan fungsi hati dan tiroidnya terganggu, padahal beliau tidak minum alkohol dan hidup sehat. Ada benjolan-benjolan kecil atau kista yang mulai muncul di tubuhnya. Kami melakukan detoksifikasi, membelikan obat, tapi gejalanya tidak kunjung hilang secara tuntas. Saya mulai curiga ada paparan racun lingkungan yang terus-menerus masuk ke tubuhnya. Lalu suatu hari saya bertanya tentang kebiasaan memasaknya. Ibu Ani dengan bangga bercerita tentang wajan anti lengket kesayangannya. "Dok," katanya dengan polos, "saya punya satu wajan hitam itu sudah 10 tahun saya pakai. Memang sih sudah agak lengket. Bagian tengahnya sudah terkelupas sampai kelihatan besi putihnya. Dan pinggirannya sudah baret-baret semua. Karena sering saya kerok pakai sendok logam. Tapi saya sayang membuangnya, Dok. Itu wajan bersejarah. Masakan jadi enak kalau pakai itu, kan?" Beliau sempat bercanda. Kadang kalau saya masak nasi goreng, ada serpihan-serpihan hitam kecil di nasinya. Cucu saya bilang itu lada hitam, padahal saya tidak pakai lada. Saya pikir itu cuma kerek bosong biasa, jadi kami makan saja. Mendengar itu, jantung saya seperti berhenti berdetak sesaat. Saya langsung sadar apa yang terjadi. Serpihan hitam yang dikira lada atau bumbu gosong itu
bukanlah makanan. Itu adalah serpihan plastik polimer dan lem kimia yang mengandung zat beracun bernama PFOA. Saya jelaskan pelan-pelan kepada Ibu Ani. Bu, serpihan hitam yang ibu dan cucu ibu makan selama bertahun-tahun itu adalah racun karsinogenik. Ibu tidak sedang memasak bumbu. Ibu sedang menumis racun kimia ke dalam makanan cucu-cucu ibu. Ibu Ani terdiam. Wajahnya pucat. Air matanya menetes. Rasa bersalah yang beliau rasakan begitu besar. Beliau menangis bukan karena sakit fisiknya, tapi karena ketakutan bahwa beliau secara tidak sengaja telah meracuni orang-orang yang paling beliau cintai dengan tangannya sendiri, hanya karena beliau ingin berhemat dan sayang pada barang bekas. Kisah Ibu Ani ini adalah cerminan dari jutaan dapur di Indonesia. Coba cek dapur Anda sekarang. Apakah Anda masih menyimpan wajan yang sudah baret, tergoes dan mengelupas? Apakah Anda merasa sayang membuangnya karena harganya dulu mahal? Dengarkan baik-baik. Rasa sayang Anda itu salah tempat. Wajan yang sudah rusak, lapisan pelindungnya bukan lagi alat masak. Itu adalah sampah berbahaya. Saat lapisan teflon tergores, ia membuka pintu bagi zat-zat kimia di lapisan bawahnya untuk menguap dan larut ke dalam minyak panas. Zat-zat ini tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, tapi mereka bersifat akumulatif. Artinya, tubuh Anda tidak bisa membuangnya. Racun ini menumpuk di ginjal, menumpuk di hati, dan mengganggu sistem hormon Anda sedikit demi sedikit, hari demi hari selama bertahun. Dan pada akhirnya, ia bisa memicu mutasi sel yang kita kenal sebagai kanker. Hari ini, saya tidak hanya akan meminta Anda membuang wajan itu. Saya akan jelaskan secara ilmiah apa itu PFOA dan PTFOA, mengapa mereka dijuluki kimia abadi, dan alat masak apa yang sebenarnya aman dan bisa Anda wariskan ke anak cucu tanpa was-was. Jangan biarkan ketidaktahuan kita di dapur menjadi sumber penyakit bagi keluarga tercinta. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah penjelasan medis di balik gejala aneh yang dialami Ibu Ani. Kita harus memahami apa sebenarnya lapisan hitam licin di atas wajan Anda itu. Lapisan anti lengket itu secara ilmiah disebut PTFE atau politetrafluoretilen. Nama rumit ini sebenarnya bisa disederhanakan menjadi satu kata, yaitu plastik. Ya, benar sekali. Lapisan anti lengket adalah sejenis polimer plastik sintetis yang tahan panas. Saat wajan Anda masih baru dan mulus, plastik ini relatif aman dan stabil. Tapi masalah bencana dimulai ketika wajan itu tergores atau terkelupas. Mari kita bedah dua bahaya utamanya. Bahaya pertama adalah mikroplastik dalam makanan. Ketika Anda memasak nasi goreng di atas wajan yang sudah baret-baret, setiap gesekan spatula Anda akan melepaskan ribuan partikel mikroskopis dari lapisan plastik tersebut. Serpihan hitam yang dilihat Ibu Ani di nasinya itu adalah potongan besar yang terlihat mata. Bayangkan jutaan partikel debu plastik yang tidak terlihat mata. Partikel ini bercampur dengan minyak panas, meresap ke dalam nasi, menempel pada telur, dan akhirnya masuk ke dalam mulut Anda, anak Anda, dan cucu Anda. Sistem pencernaan manusia tidak dirancang untuk mencerna plastik sintetis ini. Sebagian mungkin keluar lewat kotoran, tapi partikel yang sangat kecil atau nanoplastik bisa menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah Anda. Ini memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh yang membingungkan sistem kekebalan tubuh Anda. Bahaya kedua, dan yang paling mematikan, adalah zat PFOA atau C8. Untuk menempelkan lapisan plastik licin ke logam wajan, pabrik menggunakan zat perekat kimia yang disebut PFOA atau perfluorooctanoic acid. Dunia medis menjuluki zat PFOA ini sebagai forever chemicals atau zat kimia abadi. Mengapa dijuluki demikian? Karena ikatan kimia zat ini begitu kuat sehingga alam tidak bisa menguraikannya dan tubuh manusia tidak bisa membuangnya. Sekali zat PFOA ini masuk ke dalam darah Anda, melalui makanan yang dimasak di wajan rusak, ia akan menetap di sana selamanya. Ia tidak bisa dihancurkan oleh hati, tidak bisa disaring sempurna oleh ginjal. Hanya akan menumpuk, dan menumpuk. Apa akibat penumpukan ini? Zat ini adalah karsinogen kelas 1, yang berarti zat pemicu kanker.
Penelitian menunjukkan kaitan erat antara kadar PFOA tinggi dalam darah dengan kanker ginjal, kanker testis, dan gangguan tiroid. Zat ini juga bersifat endocrine disruptor atau pengganggu hormon. Ia meniru hormon tubuh Anda dan mengacaukan sistem metabolisme Anda. Inilah yang menjelaskan mengapa Ibu Ani mengalami gangguan hati dan muncul benjolan-benjolan aneh. Tubuhnya sedang keracunan pelan-pelan oleh zat kimia yang tidak bisa ia buang. Bahaya ketiga adalah uap beracun atau Teflon flu. Ini terjadi jika Anda memanaskan wajan anti lengket dengan api besar sampai berasap. Banyak ibu-ibu memanaskan wajan kosong sampai berasap sebelum menuang minyak. Hati-hati, pada suhu di atas 260 derajat Celcius, lapisan anti lengket mulai tidak stabil dan terurai. Ia melepaskan gas beracun ke udara dapur Anda. Jika gas ini terhirup, ia bisa menyebabkan gejala yang disebut polymer fume fever atau demam uap polimer. Gejalanya mirip flu berat, yaitu pusing, mual, demam, dan sesak napas. Bayangkan ini, gas ini begitu beracun sehingga jika Anda memelihara burung kenari di dapur Anda dan Anda memanaskan wajan teflon sampai gosong, burung itu bisa mati mendadak hanya karena menghirup uapnya. Jika uap itu bisa membunuh burung dalam hitungan menit, bayangkan apa dampaknya bagi paru-paru Anda dan cucu Anda jika dihirup setiap hari selama bertahun. Jadi wajan baret di dapur Anda itu bukan sekedar alat masak yang jelek. Itu adalah reaktor kimia bocor yang melepaskan mikroplastik ke makanan Anda dan melepaskan gas beracun ke udara yang Anda hirup. Kita harus menghentikan paparan ini sekarang juga sebelum sel-sel tubuh berubah menjadi ganas. Tapi sebelum saya beritahu alat masak apa yang paling aman, Anda harus tahu dulu 5 kesalahan fatal dalam merawat alat masak yang justru mempercepat keluarnya racun ini. Sebelum kita membuang wajan lama dan membeli yang baru, kita harus introspeksi dulu. Jangan-jangan cara kita memperlakukan alat masaklah yang menjadi biang keroknya. Banyak ibu-ibu yang membeli wajan mahal, tapi dalam 3 bulan sudah rusak dan baret lagi. Kenapa? Karena 5 kesalahan fatal ini. Kesalahan fatal pertama adalah menyiram wajan panas dengan air dingin. Ini adalah kebiasaan yang paling sering dilakukan. Selesai masak, wajan masih panas mengepul, langsung dibawa ke wastafel dan disiram air keran dingin. Suaranya memang memuaskan dan kotoran sepertinya langsung lepas. Tapi tahukah Anda, tindakan ini disebut kejutan suhu atau thermal shock. Logam wajan yang sedang memuai karena panas dipaksa menyusut seketika karena air dingin. Akibatnya, logam itu melengkung secara mikroskopis. Yang lebih parah adalah lapisan anti lengket yang menempel di atas logam itu tidak seelastis logam. Saat logamnya menyusut mendadak, lapisan plastiknya retak, pecah, dan akhirnya mengelupas. Inilah penyebab utama wajan Anda cepat rusak. Biarkan wajan dingin dulu secara alami sebelum dicuci. Kesalahan fatal kedua adalah menggunakan spatula logam atau sendok besi. Cuma buat maduk sebentar kok, Dok, kata Ibu Ani. 1 goresan kecil dari sendok logam sudah cukup untuk melukai lapisan pelindung wajan. Sekali terluka, goresan itu akan menjadi pintu masuk minyak panas ke bawah lapisan, yang akan membuat lapisan di sekitarnya ikut mengelupas, seperti cat tembok yang menggelembung. Jangan pernah menyentuh wajan anti lengket dengan logam. Gunakan hanya kayu atau silikom tahan panas. Jika Anda melihat ada goresan perak di dasar wajan hitam Anda, itu artinya racun sudah mulai bocor. Kesalahan fatal ketiga adalah memanaskan wajan kosong atau preheating. Banyak resep menyuruh kita panaskan wajan dulu. Ini benar untuk wajan besi atau stainless steel, tapi salah besar untuk wajan anti lengket. Wajan anti lengket yang dipanaskan kosong atau tanpa minyak atau makanan bisa mencapai suhu 260 derajat Celcius hanya dalam waktu 2-3 menit. Pada suhu ini, seperti yang saya jelaskan tadi, lapisan kimianya mulai terurai dan melepaskan gas beracun. Selalu masukkan minyak atau mentega sebelum Anda menyalakan api. Minyak akan menjadi indikator suhu. Jika minyak berasap, berarti sudah terlalu panas. Kesalahan fatal keempat adalah mencuci dengan spons kawat atau spons kasar. Kita sering tidak sabar melihat kerak bandal, lalu kita ambil spons kawat hijau yang kasar dan menggosoknya kuat-kuat. Tindakan ini sama saja dengan Anda mengamplas lapisan pelindung wajan Anda. Anda mungkin berhasil membuang keraknya,
Tapi Anda juga membuang lapisan keamanannya. Wajan menjadi kasar, makanan jadi mudah lengket, dan Anda pun terpapar mikroplastik lebih banyak lagi. Cukup rendam wajan dengan air hangat dan sabun cair selama 15 menit, kerak akan lunak dengan sendirinya. Kesalahan fatal kelima adalah menumpuk wajan tanpa pelapis. Di lemari kapur, kita sering menumpuk wajan satu di atas yang lain untuk menghemat tempat. Mantat wajan atas yang kasar akan menggesek permukaan wajan bawah yang halus. Setiap kali Anda mengambil atau menaruhnya, terjadi gesekan yang membuat baret-baret halus. Lama-lama baret ini menjadi dalam dan mengelupas. Jika harus menumpuk, selalu letakkan selembar kain lap atau tisu dapur tebal di antara wajan sebagai bantalan pelindung. Setelah Anda tahu bahwa wajan baret Anda adalah bom waktu, pertanyaannya adalah ganti dengan apa? Banyak yang bingung karena pilihan di pasar sangat banyak. Jangan tertipu dengan label marble, granit, atau diamond jika dasarnya tetap aluminium berlapis plastik atau PTFE. Itu sama saja. Saya merekomendasikan 3 alat masak yang benar-benar bebas racun dan bisa dipakai seumur hidup. Pilihan aman pertama adalah stainless steel atau baja tahan karat. Ini adalah standar emas di dapur profesional dan rumah sakit. Mengapa aman? Stainless steel adalah logam yang stabil atau inert, tidak bereaksi dengan makanan asam seperti tomat atau cuka dan tidak melepaskan logam berat jika kualitasnya bagus. Pariseri 304 atau 18/10. Tidak ada lapisan plastik yang bisa mengelupas. Kelebihannya sangat awet, tahan banting, bisa digosok kawat sekuat tenaga tanpa takut rusak, dan tahan panas tinggi. Tips agar tidak lengket, panaskan wajan sampai benar-benar panas sebelum menuang minyak. Tes dengan percikan air, jika air menari-nari seperti butiran merkuri, tandanya wajan sudah siap dan anti lengket secara alami. Pilihan aman kedua adalah cast iron atau besi kor. Ini adalah wajan warisan nenek moyang yang kembali populer. Warnanya hitam legam dan berat. Mengapa aman? Wajan ini 100% terbuat dari besi murni. Tidak ada lapisan kimia sama sekali. Lapisan anti lengket alaminya terbentuk dari minyak yang dipanaskan berulang kali atau proses seasoning. Jika tergores, Anda cukup mengolesi minyak dan memanaskannya lagi, ia akan sembuh sendiri. Bonus kesehatan, masak dengan besi kor bisa menambah sedikit asupan zat besi ke dalam makanan Anda, yang sangat bagus untuk lansia yang sering mengalami anemia atau kurang darah. Pilihan aman ketiga adalah kaca atau keramik murni. Untuk merebus sup, sayur asam, atau membuat kaldu, panci kaca seperti Pyrex atau keramik murni atau tanah liat yang dibakar suhu tinggi adalah yang paling aman di dunia. Mengapa aman? Kaca dan keramik tidak memiliki pori-pori dan sama sekali tidak melepaskan zat kimia apapun ke dalam kuah panas. Rasa masakan pun jadi jauh lebih murni dan enak. Bapak Ibu sekalian, mengganti alat masak mungkin terasa boros di awal. Wajan stainless steel atau cast iron memang harganya lebih mahal daripada wajan teflon tipis di pasar. Tapi coba pikirkan ini sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Wajan stainless bisa bertahan 20, 30, bahkan 50 tahun. Anda bisa mewariskannya ke anak cucu Anda. Sementara wajan anti lengket murah harus diganti setiap 1-2 tahun sekali. Jika dihitung, wajan mahal itu sebenarnya jauh lebih murah. Dan yang tak ternilai harganya adalah ketenangan pikiran Anda. Ibu Ani, pasien saya, akhirnya membuang wajan hitam kesayangannya itu. Beliau menggantinya dengan wajan stainless steel. Awalnya beliau mengeluh susah pakainya karena lengket. Tapi setelah belajar teknik memanaskan yang benar, beliau sekarang sangat mahir. 6 bulan kemudian, gejala mual dan gangguan hatinya perlahan membaik. Hasil labnya kembali normal. Beliau berkata, "Dok, rasanya lega sekali. Sekarang kalau saya masak nasi goreng buat cucu, saya tahu saya memberikan kasih sayang murni, bukan racuni plastik." Kisah Ibu Ani adalah peringatan bagi kita semua. Jangan biarkan penghematan yang salah menghancurkan kesehatan keluarga di masa depan.
Kanker tidak datang dalam semalam. Ia dipupuk oleh kebiasaan kecil yang kita abaikan selama bertahun-tahun. Mulailah dari dapur Anda. Cek wajan Anda sekarang. Jika sudah baret, jangan ragu. Buang atau daur ulang sekarang juga. Kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada sebuah wajan bekas. Satu hal terakhir yang saya minta dari Anda. Jika video ini bermanfaat dan membuka mata Anda, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan video ini sekarang ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau ke anak-anak Anda yang baru berumah tangga. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu keluarga dari paparan racun kimia abadi. Klik tombol like untuk mendukung penyebaran informasi penting ini dan subscribe di channel Sehat di Masa Tua. Saya tunggu cerita Anda di kolom komentar. Alat masak apa yang Anda pakai di rumah sekarang? Apakah masih pakai yang baret? Mari kita diskusi. Tetap sehat, tetap cerdas memilih, dan ingatlah selalu, dapur yang sehat adalah awal dari keluarga yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.